Polisi membubarkan aksi balap liar. Seorang pria beristri nekat palsukan surat kematian istri demi menikah lagi. Akhir pekan sejak pagi tadi arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor macet. Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Wilson Purba dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang selama 1,5 jam ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan di segmen pertama, sudah ada rekan saya Loviana Dian yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Selamat siang Lovi, informasi apa yang akan mengawali iNews Siang hari ini? Baik, terima kasih Wilson dan juga pemirsa. Hari ini kami akan awali informasi dari Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil dirusak massa di kawasan Marga Asih. Diduga mobil dirusak gara-gara mencoba kabur usai menabrak sejumlah pengendara. Mobil minibus dirusak warga dan pelakunya dipaksa untuk keluar dari mobilnya karena kabur usai menabrak sejumlah kendaraan, warung, dan melukai beberapa warga. Terekam dalam video CCTV, pelaku dengan mobil plat D1058ZA yang dikendarai pelaku berinisial AG panik pasca menabrak seorang warga di Jalan Raya Pementasan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku yang panik akan kejadian ini kemudian langsung melarikan diri dengan menancap gas ke arah Marga Asih. Namun pelaku kemudian menabrak sebuah warung. Setelah menabrak warung kemudian kembali kabur dan berhasil dicegat warga di lampu merah. Mobil langsung dirusak masyarakat. Beruntung pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian agar terhindar dari amukan massa. Ke sini atau seperti apa? Masuk, dia dari sebelah sana, dari sebelah sini langsung ke sini. Udah di sini nabrak semua, masih juga maju ke sana gitu loh. Jadi langsung kabur. Jadi langsung kabur, cuma karena di sana macet mungkin jadi kena warga. Tapi kalau Jadi tadi tuh emang dikepung sama warga ya, iya, Pak? Oleh anggota kami dihentikan. Pada saat mau dihentikan, anggota kami malah mau ditabrak. Kemudian mobil ini melarikan diri dan tidak berapa lama di belakangnya ada yang berteriak bahwasanya mobil ini melakukan atau menabrak pengendara lain di sekitaran. Mobil sudah masuk ke warung, kemudian oleh anggota kami mau diamankan, pelaku malah memundurkan kendaraannya lagi sehingga menabrak anggota kami yang 2 orang naik sepeda motor, tapi alhamdulillah masih bisa menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini sebuah warung rusak dan beberapa unit kendaraan roda 2 rusak berat. Selain itu puluhan orang alami luka ringan dan 1 orang warga dilaporkan meninggal dunia. Saat ini pelaku beserta kendaraannya berada di Mapolsek Marga Asih guna penyelidikan lebih lanjut. Polsek Marga Asih akan melimpahkan kejadian ini ke Mapolresta Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Sebuah truk terguling usai menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Ledjen S. Parman, Selipi, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kecelakaan tunggal ini menimbulkan macet yang panjang. Roda kanan depan truk tanpa muatan ini rusak parah. Usai menabrak pembatas jalan bus Transjakarta pagi tadi, truk pun dalam keadaan terguling. Sopir truk mengaku kecelakaan terjadi karena dirinya mengantuk usai membuang lumpur sisa pembangunan di kawasan Senen ke Kalideres, Jakarta Barat. Meski hanya terluka lecet, sopir masih syok atas kejadian ini. Selama proses evakuasi truk, petugas menutup sebagian jalan dan melakukan pengalihan arus. Akibatnya macet panjang terjadi di kawasan Selipi, Jakarta Barat, sepanjang hampir 4 km. Kendaraan jenis sedan terjun bebas ke dalam saluran air di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi berkendara dalam kondisi yang mabuk. Sabtu dini hari, kendaraan sedan bernomor polisi B1456 SIU mengalami kecelakaan tunggal hingga ringsek parah setelah tercebur ke dalam saluran air di Jalan Adiaksa 1, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
Sebelum kecelakaan, mobil melaju kencang dari arah Jalan Adiaksa Raya menuju persimpangan Karangtengah dan tiba-tiba hilang kendali lalu menabrak pohon hingga tercebur ke saluran air. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi berkendara saat dalam pengaruh minuman keras. Pasca kejadian, mobil dievakuasi menggunakan kendaraan rescue pemadam kebakaran Jakarta Selatan dan selanjutnya ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Selatan. Nah, aja udah kenceng pas belokan sini, mungkin tuh orang ada mabuk apa gimana. Itu dia sendiri atau gimana, Pak? Dilihat sih sendiri apa ya? Sendiri tuh. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di atas sepeda motornya di Jalan Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Sejak Jumat malam, pria tersebut sudah berada di lokasi dan dikira sedang tidur. Pria ini seperti terlihat sedang tertidur, tetapi ternyata sudah meninggal dunia di pinggir Jalan Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari tadi. Warga sekitar sudah melihat pria ini sejak pukul 8 Jumat malam dan dikira sedang tertidur atau mabuk. Tetapi saat lewat tengah malam, warga mencoba membangunkannya dan sudah tidak bereaksi. Bangunin juga. Terus nggak lama juga jam 1 aja bangun. Jadi udah ada ngubungin ke pihak yang berwajib, Pak? Udah Melapor? Iya, yang orang kafe. Orang kafe yang lapor. Sempat beli nggak, Pak? Enggak, Enggak ya? iya. Jadi cuma istirahat aja, Pak? Iya, istirahat aja. Tim patroli kepolisian Polres Jakarta Timur yang melintas di lokasi kemudian memeriksa kondisinya dan ternyata sudah meninggal dunia. Korban diketahui bernama Yufrizal, berusia 51 tahun. Saat diperiksa KTP-nya, pria ini beralamat di Taman Perum Alamanda, Pekanbaru Riau. Jenazah Yufrizal kemudian dibawa ke kamar jenazah RSCM Jakarta untuk diotopsi. Sementara sepeda motornya diamankan di Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran melanda gudang limbah styrofoam di Jalan Raya Cicau, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya satu karyawan yang bekerja di gudang itu terluka dan dirawat intensif. Gudang limbah styrofoam di Jalan Raya Cicau, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi terbakar pada Jumat siang. Diduga api berasal dari arus pendek listrik trafo mesin pencetak styrofoam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar isi pabrik. Satu karyawan terluka pada insiden ini dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Api bisa dipadamkan dalam 1 jam setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Itu kita memang banyak ada kendala-kendala karena ini terbuat dari bahan plastik ya. Dan juga kita kendalanya sumber air. Kebakaran menyebabkan pemilik pabrik rugi hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ruko 4 lantai yang dijadikan kantor di Jalan Panglima Polim Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari terbakar. Api yang diduga berasal dari ruangan panel server di lantai 3 menyebabkan ruko tersebut diselimuti asap pekat. Kepulan asap menyelimuti ruko 4 lantai yang dijadikan sebagai kantor di Jalan Panglima Polim Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Asap diduga dipicu karena adanya api di lantai 3 yang dijadikan sebagai ruang panel server. Pemadam kebakaran sektor C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan langsung datang ke lokasi ketika mendengar adanya kepulan asap. Petugas damkar langsung mengeluarkan asap dari ruko 4 lantai tersebut dengan membuka seluruh saluran ventilasi gedung. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Tidak berlangsung lama, petugas damkar berhasil mengeluarkan asap dari dalam gedung. Tim patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta bubarkan aksi balap liar di Jalan Nangka Jagakarsa, Jakarta Selatan dini hari tadi. Polisi berhasil mengamankan 2 orang dan 1 motor untuk balap liar.
Para pemuda ini kocar-kacir berhamburan setelah tim patroli perintis presisi Polres Metro Selatan datang di Jalan Nangka, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dini hari tadi. Namun polisi berhasil mengamankan 2 orang yang diduga joki motor dan 1 sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar. Kedua pemuda dan sepeda motor nantinya akan dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Ya, menunjukkan surat-suratnya, baru motor nanti kita kembalikan lagi ke yang punya. Ceritanya dari jokinya itu, dia mau nyeting untuk persiapan hari Senin di event Sentul. Menurut ceritanya, yang kita amankan ada 2 orang, yang lain pada kabur. Oh gitu Pak, hanya 2 orang aja. Aksi balap liar sering terjadi di kawasan Jalan TB Simatupang yang sangat meresahkan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah minibus hancur dirusak warga setelah tabrak lari di Jalan Raya Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang warga dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Video amatir merekam detik-detik sebuah minibus yang dirusak warga di Jalan Raya Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski telah dijaga personil polisi, pengemudi bus terus berupaya melarikan diri dari kepungan warga. Sopir minibus berinisial AG menabrak lari pengemudi motor hingga akhirnya dikejar dan dikepung warga. Akibat dari peristiwa ini, seorang warga tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Selain itu, sebuah warung serta beberapa sepeda motor juga rusak. Dia dari sebelah sana, dari sebelah sini langsung ke sini. Udah di sini nabrak semua, masih juga maju ke sana gitu loh. Jadi langsung kabur. Jadi langsung kabur, cuma karena di sana macet mungkin jadi kena warga. Tapi kalau Jadi tadi itu emang dikepung sama warga ya, Pak? iya, Pelaku saat ini sudah diamankan, ada di Polsek Margasi. Ada korban jiwa Pak dalam laka lantas ini, Pak? Untuk korban jiwa, informasinya tadi ada di sekitaran Ketapang, katanya ada yang meninggal dunia, tapi kami juga belum pasti. Untuk korban yang lain, luka ringan cukup banyak. Untuk kurang lebihnya ada sekitar 20 orang yang sudah konfirmasi ke kami bahwasanya pernah ditabrak dan diserempet oleh kendaraan ini. Saat ini pelaku beserta kendaraan berada di Mapolsek Magasi untuk penyelidikan. Kasus tabrak lari ini dilimpahkan ke Mapolresta Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Seorang gadis belia korban pemerkosaan ditemukan tewas dalam rumah kontrakan di Sawah Besar, Jakarta Pusat. 3 jam usai kejadian, polisi langsung berhasil menangkap pelaku, tak lain kekasihnya sendiri. Warga yang tinggal di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat sore dikejutkan dengan tewasnya seorang gadis penghuni kontrakan. Korban adalah Ayu Wulandari, gadis belia berparas cantik yang baru berusia 21 tahun. Tewasnya korban pertama kali diketahui oleh sang kakak yang baru saja pulang ke rumah kontrakan. Sang kakak terkejut saat mendapati adik tercintanya sudah tergeletak tak bernyawa di lantai dengan kondisi setengah telanjang. Sang kakak dan warga sekitar tak menyangka jika korban tewas secara tragis. Pasalnya korban yang bekerja sebagai SPG di salah satu toko buah segar itu diketahui masih segar bugar saat bersama kekasihnya pada Kamis malam. Warga pun menduga jika gadis malang itu tewas dibunuh lantaran didapati luka lebam di wajah dan luka bekas cekikan di leher korban. Itu kondisinya seperti apa, Pak? Geletak. Ada kelihatan luka-luka atau apa gitu? Ada sih kayak biru-biru gitu di pipi, di leher sama di tangan. Luka lebam ya berarti ya? Luka lebam ya. Hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam, aparat Polsek Sawah Besar berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban. Pelaku berinisial T merupakan teman dekat korban yang diringkus polisi di sebuah pos hansip di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku telah menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik leher korban hingga tewas. Alhamdulillah, unit reskrim Polsek Sawah Besar telah mengamankan satu pelaku pembunuhan di Sawah Besar yang lumayan viral pada hari ini, dan alhamdulillah 3 jam terungkap. Untuk identitas pelaku
adalah teman dekat dari korban. Untuk motifnya nanti kita sampaikan pada saat press release. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman guna mengungkap motif di balik aksi pembunuhan tersebut, termasuk adanya dugaan pemerkosaan terhadap korban, mengingat dari hasil olah TKP ditemukan adanya bercak darah di daerah sensitif korban. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai jeda Badan POM temukan kopi berbahan kimia berbahaya dengan izin edar palsu. Tetap di iNews Siang, sesaat lagi bersama Wilson Purba.